Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan. Hari ini hari Jumat, minggu depan berarti tanggal 22 Juli ya 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama seperti biasanya ya, kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini. Jumat tanggal 19 Juli untuk IHSG koreksi 0,36% ke level 7.294 ya. Tadi bahkan sempat turun lumayan dalam untuk indeks IHSG sampai nyentuh 7.249, harga terendah hari ini cuman ya ditarik naik lagi. Secara teknikal kemungkinan untuk saham untuk indeks IHSG ya. Kalau lihat polanya sih ada potensinya masih akan sideways seperti ini ya. Mungkin nunggu waktu yang tepat buat bisa breakout di atas 7370-an dan mulai uptrend. Apalagi di level saat ini hitungannya untuk IHSG ya ini ya penentuan ya. Semoga aja sih bisa breakout dalam waktu dekat dan ATH lagi malah bagus ya. Berarti ya kita lihat aja untuk minggu depan, semoga aslinya masih bisa masuk ya di IHSG dan nggak distribusi. Selama nggak ada sentimen negatif aja, ekonomi secara global kemungkinan juga untuk indeks IHSG bisa cetak rekor lagi ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat kita ikuti aja untuk perkembangannya ya. Buat patokan saja supportnya ada di 7.230 dan resistennya di 7.370-an. Ini kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini hari Jumat tanggal 19 Juli sih sebenarnya untuk IHSG nggak terlalu ramai ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang paling banyak dibeli asing ada saham Bank BRI masuk 121,5 M ya, lumayan ya. Kalau kita lihat nilai transaksinya hitungannya untuk saham Bank BRI hari ini nggak terlalu ramai, cuma 600-an M aja, padahal biasanya lebih dari 1 triliun kan untuk beberapa hari terakhir ini. Kemudian selain di saham Bank BRI juga aslinya masuk di BBCA 98,4 M, Adaro masuk 74,6 M, KLBF, Istat juga masuk ya untuk aslinya. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Brand, Telkom, TPA, Bank Mandiri. Secara nilai sih untuk hari ini yang masuk sama yang keluar kayaknya nggak beda jauh ya. Untuk hari Senin mungkin sebelum market buka nggak ada salahnya sih buat lihat market indeks globalnya gimana atau market global ya. Semoga aja nggak ada sentimen yang negatif banget. Kalau ada malah sentimen yang bagus ya, yang positif sehingga IHSG bisa naik. Kalau menurut saya sih ya akan seperti ini dulu ya, mungkin akan sideways di range area 7230 sampai 7370-an ya, konsolidasi. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat saham BBCA. Hari ini BBCA ditutup naik tipis 0,25% ke level 10.125 ya. Masih bisa bertahan di atas resistennya walaupun tadi di atas supportnya ya. Sorry, 10.000 itu area support. Jadi BBCA bisa bertahan di atas 10.000 itu masih cukup bagus untuk saat ini ya. Tadi di awal market open gap bawah untuk saham BBCA dibuka merah dulu, sempat turun ke 9.975, cuman ditarik naik lagi dan close di level 10.125. Secara teknikal masih sama, untuk resistennya ada di 10.400 ya. Semoga saja bisa ngejar resistennya ini dalam waktu dekat. Biasanya sih nunggu laporan kuartal 2 ya mungkin ya. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA, kalau kita lihat historinya sih dari ya terus bertumbuh ya untuk pendapatannya. Jadi ya lihat aja nanti laporan kuartal 2-nya, semoga aja masih positif, masih bertambah maksudnya ya, masih bertumbuh dan harga sahamnya bisa naik lagi lebih tinggi. Harga saat ini sih PBV-nya 5,49 kali, jadi hitungannya ya cukup ini ya, cukup premium. Jadi ya gimana ya, kalau mau masuk di BBCA untuk saat ini sih sebenarnya ya emang untuk jangka panjang masih uptrend ya, cuman kan kayaknya lebih menarik untuk masuk di saham seperti Bank Mandiri atau Bank BRI ya. Kalau kita lihat secara valuasi dan potensi capital gain-nya juga kayaknya lebih gede di saham Bank Mandiri, Bank BRI lah dibandingkan BBCA.
Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBCA hari ini tanggal 19 Juli aslinya masih masuk 98,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA hari ini tanggal 19 Juli secara keseluruhan sih ada RX lagi nih yang akumulasi 105,4 M, hampir seluruh transaksinya buy ya. Hari ini RX versi asing di saham BBCA. Selain RX ada BK yang masuk 19,2 M, cuman untuk BK ini masih cenderung scalping, trading ya. BB, AK juga masuk, cuman ya sama masih cenderung scalping. Yang keluar untuk aslinya ZP 35,9 M. Secara keseluruhan lokalnya mana nih? Net sell ya, lokalnya yang aslinya yang net cukup banyak. Untuk lokalnya yang keluar ada BB, ZP, AK. Untuk besok sih mungkin untuk minggu depan maksudnya. Pantau aja level 10.000 ini ya, semoga nggak jebol lagi di bawah itu. Kalau jebol lagi di bawah itu ya jangan buru-buru buat average down, tunggu di 9.800 atau 9.775. Kalau lihat transaksi hari ini dan beberapa hari terakhir mungkin akan sideways seperti ini ya untuk BBCA besok Senin. Kalau bisa hijau ya bagus ya, breakout di atas 10.125 ya, mudah-mudahan bisa ngejar 10.400. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBCA. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham BBRI yang hari ini aslinya masuk dan harga sahamnya ya sempat turun cuman habis itu naik lagi ya. Untuk saham Bank BRI tadi sempat turun nguji dekat area supportnya 4850, cuman ditarik naik lagi, ditutup surplus tipis 0,20% ke level 4.900. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya masuk lumayan ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya masuk 121,5 M. Kalau kita lihat lebih detail BBRI yang masuk RX ya, RX di sini kalau kita perhatikan hampir seluruh transaksinya B juga, jadi akumulasi untuk RX versi asing di saham Bank BRI. Net B 134,1 M, kemudian di ZB versi asing juga masuk 92 M. CC mulai masuk lagi hari ini, masuk 42,5 M ya, CC versi asing. Kemudian yang keluar untuk aslinya ada YU, AK, BK, TP, cuman secara nilai nggak sebanyak asing masuk, jadi aslinya net buy. Lokalnya net sell ya, YP, ZP, PD, AZ versi A, lokal jualan. Untuk besok Senin sih semoga aja masih bisa bertahan di atas 4840 ya. Kalau hijau target price-nya atau resistennya lumayan tinggi, ada di 5050. Ya kalau lihat historinya masih cukup jauh ya dibandingkan harga tertinggi BBRI di level 6400-an. Jadi ya mudah-mudahan bisa mulai uptrend sih untuk minggu depan ya, mulai uptrend lagi, maksudnya seperti itu sih. Pantau aja level ini, kalau naik ya 5050, berikut di atas itu mulai ngejar 5600-an lagi untuk saham Bank BRI. Kita tunggu aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana ya, semoga aja masih bertumbuh dan BBRI bisa mulai rebound tinggi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau mau entry di harga saat ini pun sebenarnya belum terlalu terlambat ya, 4.900-an itu masih cukup di bawah. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri ya, yang hari ini sempat turun tadi, sempat turun lumayan dalam di awal market open gap bawah, dibuka merah, dibuka di level 6.500, turun ke 6.450, tapi habis itu naik dan ini close di 6525 ya, ditutup minus 0,38% ke level 6525. Harga penutupan ini ya area penentuan juga sih untuk saham Bank Mandiri untuk besok Senin ya, semoga saja bisa langsung hijau ya. Kalau langsung hijau resistennya ada di 6750, tapi kalau malah merah ya supportnya balik lagi di 6275. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini aslinya keluar tadi kalau nggak salah ya, cuman 51,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri nggak seramai yang biasanya ya. Hari ini
lokalnya ada yang distribusi yaitu PD, asingnya net sell, harga sahamnya ditutup minus. Ya walaupun sebagian asing masih masuk sih, cuman karena mungkin nggak terlalu ramai ya, dan hari ini yang market utamanya YU cenderung trading, net B2,7 M aja, BK juga masih cenderung trading, jadi nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget hari ini di saham Bank Mandiri. Hitungannya sih seperti itu ya. Jadi untuk besok Senin minggu depan mungkin lihat di awal marketnya gimana. Semoga aja IHSG bagus dan Bank Mandiri juga bisa hijau. Cuman kalau IHSG malah tiba-tiba koreksi, ya hati-hati aja untuk saham Bank Mandiri. Kalau merah jangan buru-buru buat average down atau entry ya, karena supportnya lumayan dalam, ada di 6.300an ke bawah lah area sini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan lihat saham BBNI yang hari ini asingnya masuk, cuman nggak terlalu banyak. Kalau secara technical masih ini ya, cenderung sideways atau konsolidasi di area-area ini aja. Tadi sempat turun uji area supportnya di 5025, cuman ditarik naik lagi dan ditutup di level 5100, ditutup plus 0,49%. Kalau secara technical untuk resistennya masih sama sih, masih di 5250. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BBNI tanggal 19 Juli asingnya masuk 23,4 M. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 19 Juli, yang distribusi ada AK versi asing ya 152 M, cuman yang masuk atau yang nampung asing juga, KZ, YU, ZB. Untuk lokalnya sendiri net ya nggak beda jauh sih, cuman untuk transaksinya ini didominasi oleh asing ya. Masih ada yang jualan cukup banyak. Untuk besok Senin sih patuh aja area supportnya ini ya. Kemungkinan untuk polanya kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa naik sih untuk saham BBNI ya. Kemungkinan akan seperti ini, kalau nggak sideways seperti ini mudah-mudahan bisa naik, nguji resistennya di 5250. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Ini juga masih cukup jauh dari harga tertingginya. Jadi kemungkinan atau potensi capital gain-nya juga masih cukup tinggi ya untuk BBNI, Bank BRI itu masih cukup tinggi. Pantau aja area support 5000, 5025, semoga nggak jebol di bawah itu. Nggak jebol di bawah itu masih cukup aman sih. Untuk polanya ya seperti tadi ya, kalau nggak sideways seperti ini mudah-mudahan bisa naik, nguji resistennya di 5250. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan lihat saham brand. Dan nggak terlalu banyak hari ini kan, ini sih apa ya, naik turun di area sini-sini aja. Sempat turun uji supportnya cuma dijaga di level di atas 8350. Kalau kita lihat untuk transaksinya, brand hari ini tanggal 19 Juli asingnya keluar cukup banyak ya, 153 M. Coba kita lihat siapa yang keluar. Hati-hati untuk saham brand. Hari ini tanggal 19 Juli. Cukup ramai ya. Cukup liquid untuk saham brand. Hari ini yang keluar cukup banyak yaitu KZ. KZ versi asing 100% jualan dan nilainya cukup gede, 581 M. Yang nampung asing juga si BK nampung lagi, mulai masuk di saham brand YU AK. Jadi kemungkinan yang jaga untuk saham brand ini ya ini BK YU AK ya. Dan kalau kita perhatikan juga mereka bukan cenderung trading sih, nilai transaksi dan netnya nggak beda jauh. Kalau lihat transaksinya ada yang distribusi cukup banyak ya, sebenarnya perlu hati-hati juga ya untuk saham brand. Kalau mau entry amannya buat scalping aja sih, harga nggak sesuai prediksi jangan ragu buat diantisipasi ya. Supportnya di sini karena hari ini tadi sempat naik mencoba breakout, cuman gagal breakout di atas 8.800 ya, 8.800 masih jadi area resistennya dan supportnya di 8350. Ya, untuk besok Senin mungkin ya masih cukup liquid ya, untuk volatilitasnya masih cukup tinggi. Jadi kalau mau scalping yang pantau aja area support dan resistennya ini. Kalau mau entry jebol di bawah 8350 nggak ada salahnya buat diantisipasi sih. Takutnya kalau turun lebih dalam, apalagi kalau buat low baru di bawah 7600 ya, itu ada potensi melanjutkan penurunannya ya. Ya kita lihat aja untuk hari Senin gimana, buat patokan aja supportnya di
350 dan resistennya 8.800. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini turun cukup dalam untuk saham Telkom, disertai asing keluar ya. Ditutup minus 2,18% ke level 3140. Pas di area support. Untuk resistennya masih di 3250 sih kalau kita lihat untuk transaksinya. Hari ini hasilnya keluar 89 M ya di saham Telkom. Kalau kita lihat lebih detail, TLKM. Hari ini tanggal 19 Juli yang keluar data AK, ZKZ, ya broker-broker asing pada keluar. ZP juga keluar 69 M. AK-nya net sell 110 M, KZ net sell 63 M. Yang nampung untuk asingnya ada BKRX. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Kalau kita lihat kemarin-kemarin yang masuk cukup banyak di saham Telkom itu BK sama RX, dan sampai hari ini pun BK RX-nya masih masuk ya. Jadi semoga aja untuk besok Senin atau minggu depan itu bisa langsung hijau untuk saham Telkom, dan mungkin polanya akan konsolidasi dulu seperti ini. Atau kalau turun support selanjutnya di 3100. Jadi mungkin lihat di awal market ya. Kalau langsung merah tunggu di 3100, tapi kalau langsung hijau disclaimer. Buat teman-teman yang mau entry nanti target price-nya di 3250-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Semoga aja sih untuk minggu depan bisa breakout ya. Kalau bisa breakout di atas 3250 cukup bagus, mulai bisa ngejar 3400. Tapi kalau belum bisa breakout ya kemungkinan akan sideways dulu seperti ini. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham BDKR yang hari ini naik cukup tinggi ya. Naik 21,43% ke 850 untuk saham BDKR. Ini ya hitungannya belum lama ya untuk saham BDKR ini IPO, nanti di bursa bagi dividen, habis bagi dividen masih sideways dikit-dikit tapi habis itu terbang cukup tinggi. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini siapa yang naikin untuk saham BDKR. Aslinya masuk 11,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, MG ya, market utamanya MG, cuma net sell sih untuk MG-nya 600-an juta. Untuk nilai transaksinya 128 M. Coba kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, ketika volatilitasnya cukup tinggi untuk BDKR ini ya, ini sih broker-broker asing pada masuk, AK, ZP, BK ya, versi asing masuk. Cuman yang bikin rame ya ini MG ya. MG cuman masih cenderung scalping sih. Trading net sell 4,9 M. Untuk besok minggu depan ya, untuk minggu depan hari Senin sih mungkin pantau aja level 820, ini area supportnya. Jadi kalaupun turun nggak jebol di bawah 820, mudah-mudahan aman. Kalau naik sekali digoreng ya resistennya bisa ke 950. Mungkin seperti itu ya untuk saham BDKR. Ini trennya mulai bullish sih, jadi buat teman-teman yang mau trading atau scalping ya, cukup bagus, trennya uptrend dan volatilitasnya cukup tinggi. Kalau kita lihat valuasinya untuk BDKR di harga saat ini apakah masih cukup wajar, PBV 5 kali, kemudian liquidity ratio-nya juga ya lumayan aman ya nih. Kemudian ROE-nya 7,2%. Ya sebenarnya nggak murah-murah banget ya, cuman ya mungkin secara teknikal menarik ya buat trading. Oke, itu untuk saham BDKR. Mungkin kalau mau entry, mau scalpingan, mau spekulasi buy ya antisipasi aja kalau jebol di bawah 820. Oke, itu untuk saham BDKR. Selanjutnya kita akan lihat saham PTBA.
Hari ini tadi sempat naik untuk saham PTBA ya, tapi habis itu turun lagi close di area supportnya 2630 ya. Jadi untuk besok Senin sih mungkin lihat di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung hijau resistennya ada di 2730, tapi kalau merah supportnya cukup dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ITMG PTBA ya. PTBA aslinya keluar 12,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, PTBA hari ini tanggal 15 tanggal 19 Juli ya. Yang masuk PT, yang keluar sebenarnya didistribusi sih untuk hari ini untuk saham PTBA. Didistribusi cuman nggak banyak-banyak banget ya. Ya hati-hati aja untuk besok. Minggu depan kalau langsung merah wait and see aja dulu, tapi kalau saham-saham batubara hijau ya nggak menutup kemungkinan PTBA juga masih bisa naik sih. Ya disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy, kalau merah wait and see aja dulu, tapi kalau hijau ya ini target price-nya di 2730 ya. Maksudnya kalau merah misal entry malah merah itu ya kalau di cut loss jangan buru-buru ya. Soalnya di harga saat ini juga untuk saham PTBA itu kayaknya nggak terlalu mahal sih, untuk jangka panjang pun juga lumayan berani sih untuk level harga saat ini. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham PTBA. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan lihat saham Adaro yang masih naik ya, bahkan hari ini naiknya juga masih lumayan tinggi. Tadi sempat mau nyentuh resistennya di 3150-an ya, harga tertinggi cuman ada sedikit perlawanan turun. Terus di 3100 ditutup surplus 2,30%. Kalau kita lihat di sini untuk saham Adaro hari ini tanggal 19 aslinya masuk lagi nih 74 M dari kemarin ya, itu aslinya masuk terus di saham Adaro. Kalau lihat transaksinya hari ini tanggal 19 ada AK versi asing yang akumulasi 20 M. Kemudian CC versi asing masuk 28 M, CC versi asing, KZ versi asing masuk 13,5. AK lokalnya juga akumulasi, bahkan AK versi lokal ini 100% transaksinya B di saham Adaro. Jadi hari ini lokalnya ada yang akumulasi, aslinya net B, harga sahamnya naik. Mudah-mudahan untuk hari Senin sih kayaknya ada potensi masih naik. Nguji 3170 ya, pantau aja level ini 3180, 3170. Ini udah mulai uptrend untuk saham Adaro ya, mudah-mudahan ya kalau breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan ngejar 3500-an. Oke, itu untuk saham Adaro. Lagi disclaimer untuk selanjutnya, oh ya supportnya lumayan dalam, jadi ya mungkin buat teman-teman yang ada floating profit kemarin ambil di bawah ya, target price-nya di sini sekiranya berat buat breakout di atas 317080. Berat buat breakout kalau mau diamankan ya, disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan lihat saham Antam yang hari ini koreksi lumayan dalam 2% lebih. 1,8 ya, tadi sempat 2% sih, cuman ya ada sedikit perlawanan ini setelah nyentuh level terendahnya hari ini di 1325 1330. Kalau kita lihat untuk transaksinya Antam, ini harganya masih di bottom ya. Jadi kalau mau mulai nyicil-nyicil, yang belum nyicil disclaimer. Aslinya keluar 7,8 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Antam tanggal 19 turun, retailnya pada masuk, XL, XI ya masuk, nambah muatan lagi. Kemudian yang keluar KZ versi lokal sih. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Aslinya sendiri netgel. Untuk lokalnya juga ada yang jualan cukup banyak ya, ini yaitu KZ. Untuk besok sih minggu depan kalau langsung merah, supportnya di sini ya di 1290. Jadi kalau misal langsung dibuka merah sih jangan buru-buru buat entry. Tapi kalau mau entry untuk jangka panjang ya disclaimer, maksudnya kalau mau entry untuk trading mungkin nunggu lebih bagus lagi ya momennya, nunggu misal dekat area support atau nunggu konfirmasi breakout lagi di atas 1370 disertai volume yang cukup tinggi. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Kalau menurut saya sih polanya mungkin akan seperti ini ya, konsolidasi.
nunggu ada sentimen bagus baru mulai terbang. Ya, sebenarnya untuk harga saat ini sih juga cukup menarik ya. Di harga 1350-an ini ada sentimen bagus aja, mudah-mudahan bisa ngegas untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalaupun mau entry turun, nah floating loss mending di hold aja sih untuk investasi juga masih cukup menarik di harga saat ini. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan lihat saham ASII yang hari ini ditutup turun tipis 0,22% ya. Masih mencoba breakout, cuman ya belum berhasil sih, masih sideways di harga bawah. Masih nunggu laporan kuartal 2-nya gimana, semoga aja positif dan harga sahamnya bisa mulai rebound ya. Antam, ASII ini harganya lagi di bottom ya, jadi kalau cukup banyak pilihan saham bagus, fundamental bagus, tapi harganya masih di bawah ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini, tanggal 19 ASI asingnya masuk, cuman nggak terlalu banyak, 5,1 M aja. Nilai transaksinya di bawah 200-an M, jadi cenderung sepi. Kita lihat di sini BB versi siapa ini yang jualan lokal dan asing ya, cuma didominasi BB versi asing. Net sell 19,8 M yang nampung YUZBCC, jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Untuk lokalnya juga sama, sebagian masuk, sebagian keluar. Jadi untuk besok Senin sih mungkin kalau untuk trading kurang cocok ya, karena kemungkinan volatilitasnya masih kecil dan cenderung sideways atau konsolidasi di area bottomnya ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASI ya, kalau untuk trading kurang tepat, tapi kalau untuk investasi jangka panjang cukup menarik di harga saat ini. Oke, itu untuk saham ASI, rasio-nya masih di 4550. Selanjutnya kita akan lihat saham ISEA ya, yang hari ini cukup menarik. Sempat naik langsung dibanding turun dan ARB close di 376. ARB apakah ada yang nampung? Coba kita lihat ya untuk saham ISEA. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini untuk saham ISEA, kira-kira siapa yang jualan sehingga bisa langsung ARB ya. Tanggal 19 Juli CP ya, CP lagi keluar 10,3 M dan yang nampung ini yang nyangkut di harga atas XL, PD, CC, XI, NI ya. Broker-broker retail masuk, CP-nya langsung jualan 10 M aja udah bisa bikin ARB, jadi ya bisa disimpulkan sendiri ya. Ya kalau saham gorengan cuman yang masuk itu didominasi oleh retail, perlu hati-hati. Kalau kita lihat dari awal minggu ini juga market utamanya CP, tapi masih punya posisi sih di sini untuk CP di level 383 sebanyak 18 M. Ini kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ya, 383 floating loss sih. Cuman kan kalau kita lihat dari awal IPO-nya, apalagi underwriter-nya juga CP ya, kalau nggak salah untuk saham ISEA ini net sell sih kalau kita lihat dari awal IPO untuk CP. Dan yang masuk yang masih punya posisi ya ini broker-broker seperti XL, CC, NI, XC ya. Jadi ya buat teman-teman yang nyangkut ya sabar aja. Saran saya sih kalau nggak mau cut loss ya jangan kebanyakan average down ya. Takutnya malah susah naik. Tapi ya yang masih nyangkut dan nggak mau keluar ya semoga aja polanya masih ini ya, masih seperti yang sebelumnya, habis turun cukup dalam nanti turun tapi habis itu naik lagi ya. Kita lihat aja sih, semoga CC masih mau naikin untuk saham ISEA. Oke, itu untuk saham ISEA. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.